Kadang, cinta bisa hadir di tempat yang tak terduga, bahkan di ruang kelas yang penuh aturan. Apa jadinya ketika seorang dosen janda yang anggun perlahan menunjukkan sisi menggoda pada mahasiswanya sendiri? Di balik asap gas air mata yang pernah menyatukan mereka dalam sebuah aksi kampus, ternyata ada bara asmara yang tak mudah dipadamkan. Sebelum kita mulai kisah penuh godaan dan dilema ini, coba tuliskan di komentar. Menurut kalian, wajar atau tidak bila cinta lahir dari relasi dosen dan mahasiswa? Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita panas namun penuh makna seperti ini. Niko, pemuda 21 tahun asal Lampung, datang ke Jakarta dengan semangat membara. Ia mahasiswa di salah satu universitas ternama, dikenal cerdas, lantang berbicara, dan selalu ada di barisan depan setiap aksi demonstrasi. Rambutnya hitam sedikit berantakan, tubuhnya tinggi tegap meski kurus, dengan sorot mata tajam yang membuat orang mudah menaruh perhatian kepadanya. Ia sering tampil dengan kemeja lusuh digulung hingga siku, kaos hitam yang melekat di tubuhnya, dan celana jeans pudar. Ada aura liar, tapi juga menawan yang membuatnya berbeda dari mahasiswa lain. Bagi sebagian kawan, Niko adalah pahlawan jalanan. Ia berani berteriak, memimpin yel-yel, bahkan tak gentar saat harus berhadapan dengan aparat. Namun bagi sebagian dosen, Niko hanyalah anak muda keras kepala, yang lebih sibuk mencari panggung daripada mengejar masa depan. Niko tahu dirinya berada di persimpangan antara idealisme dan realitas. Tapi setiap kali ia berdiri di tengah kerumunan, memegang megafon dengan keringat bercucuran di wajahnya, ada getaran aneh yang membuatnya merasa hidup. Namun jauh di lubuk hatinya, Niko hanyalah seorang pemuda yang masih mencari arah. Ia rindu pada kelembutan, pada seseorang yang bisa menuntunnya, bukan hanya menghardiknya. Ia sering termenung di kamar kos sederhana, ditemani suara bising jalan Jakarta, membayangkan sosok yang bisa memahami kegelisahannya. Dan tanpa ia sadari, jawaban atas keresahan itu akan datang dari sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang dosen wanita yang kelak menguji bukan hanya pikirannya, tetapi juga hatinya. Hari itu Jakarta memanas. Ribuan mahasiswa memenuhi jalan, bendera dan spanduk berkibar di udara. Teriakan menggema di antara gedung-gedung tinggi. Niko berada di barisan paling depan. Wajahnya penuh keringat bercampur debu. Di tangannya tergenggam megafon yang membuat suaranya terdengar jelas, menusuk hingga ke telinga aparat yang berjaga. Sorot matanya tajam, penuh amarah sekaligus gairah muda yang sulit dibendung. Gas air mata mulai ditembakkan. Asap putih mengepul, menusuk mata dan tenggorokan. Mahasiswa berlarian, sebagian batuk, sebagian tetap berdiri melawan. Niko tidak mundur. Ia menegakkan tubuh, dadanya naik turun, keringat menetes di lehernya. Di tengah kekacauan itu, ada aura gagah yang justru membuatnya tampak berbeda. Ia seperti terbakar oleh api semangat, meski tubuhnya hampir roboh. Bagi Niko, momen seperti ini adalah panggung sekaligus ujian. Ia merasa hidup ketika suaranya memimpin ribuan orang. Tetapi di sisi lain, ia pun tahu setiap kerusuhan hanya meninggalkan luka, baik bagi teman-temannya maupun masyarakat. Kadang, di tengah teriakan lantang, muncul suara kecil dalam dirinya. Apakah semua ini benar? Atau aku hanya jadi provokator tanpa arah? Apa yang tidak Niko sadari adalah bahwa di balik kerumunan, dari jendela gedung kampus yang menghadap ke jalan, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Tatapan itu bukan sekadar menilai, melainkan juga menyimpan rasa penasaran. Sosok wanita dewasa dengan senyum samar,
Tubuh gemoy terbalut busana rapi dan gaya yang selalu anggun. Dialah Bukarin, dosen yang kelak menyalakan bara asmara dalam hidup Niko, bara yang jauh lebih panas daripada gas air mata di jalanan. Beberapa hari setelah aksi besar itu, suasana kampus kembali normal. Mahasiswa sibuk dengan kuliah, seolah kericuhan di jalan hanyalah badai singkat. Namun bagi Niko, tubuhnya masih lelah, matanya masih menyimpan bayangan asap putih dan suara teriakan. Ia melangkah menuju ruang dosen dengan sedikit enggan, karena seorang staf akademik baru saja menyampaikan pesan singkat. Niko, Bukarin ingin bertemu. Segera nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Bukarin bukan dosen biasa. Ia seorang janda muda, berusia awal 30-an, cantik dengan senyum genit yang selalu meninggalkan kesan. Tubuhnya berisi namun proporsional, langkahnya anggun, dan gaya bicaranya lembut tapi penuh wibawa. Banyak mahasiswa diam-diam menaruh perhatian padanya. Bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga pesona yang sulit diabaikan. Saat pintu ruangannya terbuka, Niko melihat Bukarin duduk di kursi dengan sikap elegan. Blus putih yang ia kenakan sedikit membentuk lekuk tubuhnya, rambut panjangnya digerai, dan aroma parfum lembut memenuhi ruangan. Tatapannya tajam, tapi bukan tatapan marah. Lebih seperti tatapan seorang ibu yang khawatir, bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Niko," ucapnya pelan, suaranya lembut namun tegas. "Kamu pintar, kamu punya masa depan cerah. Tapi kenapa harus selalu berada di barisan ricuh? Kamu bisa hancur kalau terus begini." Kata-kata itu sederhana, tapi masuk ke hati Niko lebih dalam daripada suara sirin atau gas air mata. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Ada sesuatu dalam nada suara Bukarin yang membuatnya terdiam. Bukan sekadar teguran seorang dosen, melainkan sapaan penuh rasa yang seolah menyentuh sisi terdalam dirinya. Dan sejak hari itu, setiap kali Niko mengingat teriakan di jalanan, ia juga teringat pada tatapan Bukarin. Tatapan yang menggetarkan, sekaligus membingungkan hatinya. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berbeda antara Niko dan Bukarin. Awalnya hanya sekadar teguran biasa, tapi perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih pribadi. Setiap kali mereka bertemu di koridor kampus, Bukarin selalu menyapa dengan senyum manis. Senyum itu bukan sekadar basa-basi, melainkan senyum yang menyimpan arti, seolah ada rahasia kecil yang hanya mereka berdua pahami. Niko, yang biasanya lantang di lapangan, mendadak menjadi kaku setiap kali berhadapan dengannya. Entah mengapa, sorot mata Bukarin mampu membuatnya kehilangan kata-kata. Apalagi ketika ia menatap dengan sedikit genit, diiringi gerakan kecil yang begitu natural. Cara ia membenarkan rambutnya, atau sekadar memainkan pulpen di tangannya saat berbicara. Ada nuansa sensual yang tidak pernah berlebihan, justru terasa sopan namun menggetarkan. "Jangan sering-sering membuat ricuh, Niko. Kalau kamu terus begitu, saya yang repot nanti," ucap Bukarin suatu siang sambil tersenyum tipis. Nada suaranya lembut, tetapi matanya seperti menantang. Niko hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia bingung apakah ini hanya perhatian seorang dosen atau ada sesuatu yang lebih. Aroma parfum Bukarin yang lembut sering terbawa angin setiap kali ia mendekat, membuat jantung Niko berdetak lebih kencang. Bahkan, saat dosennya itu berjalan menjauh dengan langkah anggun, Niko masih terdiam, seolah tertinggal dalam bayangan pesona yang menempel di pikirannya. Sejak hari itu, dunia Niko tidak lagi sama. Ia mulai menunggu-nunggu momen singkat bertemu Bukarin, seakan setiap tatapan dan senyum wanita itu memberi kehidupan baru
yang tak bisa ia temukan di jalanan penuh gas air mata. Dan tanpa ia sadari, benih godaan mulai tumbuh, benih yang kelak akan membara menjadi cinta terlarang. Sore itu hujan deras membasahi Jakarta. Kampus mulai sepi, hanya tersisa beberapa mahasiswa yang bergegas pulang. Niko hendak keluar dari gedung ketika suara lembut memanggilnya. Niko, tunggu sebentar. Ia menoleh dan melihat Bukarin berdiri di depan pintu ruang dosen sambil tersenyum samar. Ayo masuk sebentar, hujan masih deras. Saya buatkan teh hangat, katanya. Ruangan itu temaram, hanya ditemani lampu meja yang menyala lembut. Aroma teh melati bercampur wangi parfum Bukarin membuat suasana begitu hangat. Niko duduk agak kaku, sementara Bukarin dengan santai menuangkan teh ke cangkir. Saat ia menyerahkan cangkir itu, jemari mereka sempat bersentuhan. Sentuhan singkat tapi cukup untuk membuat jantung Niko berdegup tak terkendali. Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Nik, ucap Bukarin sambil menatap matanya. Kamu berani, tapi jangan sampai keberanianmu menghancurkan masa depanmu sendiri. Niko terdiam, menatap wajah dosennya yang begitu dekat. Ada kelembutan sekaligus kekuatan dalam sorot matanya. Gaun yang dikenakannya sederhana, namun melekat anggun di tubuhnya yang gemoy. Cara ia berbicara, cara bibirnya melengkung saat memberi senyum, semua terasa menenangkan sekaligus membingungkan. Di luar, hujan semakin deras. Suara rintiknya menutupi hening yang tercipta di dalam ruangan. Pandangan mereka saling terkunci, seakan ada sesuatu yang tak terucapkan. Bukan lagi sekadar nasihat seorang dosen kepada mahasiswa, melainkan komunikasi hati yang penuh rahasia. Bagi Niko, sore itu menjadi titik awal. Ia merasakan bahwa Bukarin bukan hanya seorang pengajar, melainkan sosok yang mulai masuk ke ruang kosong dalam hatinya. Dan dalam diam, Bukarin pun sadar, ada bara yang mulai menyala di antara mereka. Bara yang bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar habis segalanya. Malam itu, Niko tak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di kamar kosnya yang sempit, kipas angin berputar pelan, namun pikirannya justru berputar lebih cepat dari baling-baling. Bayangan wajah Bukarin muncul berulang kali. Senyum manisnya, suara lembutnya, juga tatapan matanya yang terasa hangat sekaligus menantang. Ia bahkan masih bisa merasakan hangatnya sentuhan jemari Bukarin saat memberikan cangkir teh sore tadi. "Kenapa aku begini?" gumam Niko pada dirinya sendiri. Ia menutup wajah dengan lengan, berusaha mengusir perasaan itu, tapi justru semakin terasa nyata. Selama ini ia begitu sibuk berteriak di jalanan, melawan apa saja yang menurutnya salah. Namun kini ia kalah oleh keheningan, oleh tatapan seorang wanita yang seharusnya hanya menjadi dosennya. Di sisi lain, Bukarin pun tidak bisa tidur. Di apartemen yang sunyi, ia duduk termenung di sofa, menatap lampu kota dari jendela besar. Sudah lama ia hidup sendiri, menanggung kesepian sejak ditinggalkan suami. Banyak pria mencoba mendekat, tapi tak ada yang benar-benar bisa menyentuh hatinya. Entah mengapa, kehadiran Niko berbeda. Pemuda itu polos namun berani, keras kepala tapi penuh semangat. Ada api dalam dirinya yang membuat Bukarin merasa muda kembali. Ia tersenyum samar, menggigit bibir bawahnya pelan, sambil mengingat tatapan Niko tadi. Tatapan gugup namun tulus. Tatapan yang membuatnya sulit membedakan apakah ia sedang bertindak sebagai dosen atau sebagai seorang wanita yang mulai tergoda. Malam itu, di dua tempat berbeda, hati mereka sama-sama bergemuruh. Ada bara yang mulai menyala. Bara yang lahir dari teguran, dari perhatian kecil, dari senyum dan tatapan.
Bara itu mungkin akan menjadi cahaya yang menghangatkan keduanya. Atau sebaliknya, api besar yang bisa membakar batas moral yang seharusnya mereka jaga. Hari-hari berikutnya, Niko semakin sering terlihat bersama Bukarin. Awalnya hanya kebetulan di koridor, lalu berkembang menjadi obrolan ringan di kantin kampus, hingga akhirnya menjadi kebiasaan kecil yang mereka nantikan. Bagi mahasiswa lain, itu hanya terlihat seperti hubungan dosen dan mahasiswanya yang akrab. Namun bagi Niko, setiap menit bersama Bukarin terasa lebih dari itu. Saat membantu mengangkat tumpukan buku dari perpustakaan, Niko sempat merasakan aroma lembut parfumnya menempel di udara. Ketika tangannya tak sengaja menyentuh punggung Bukarin untuk menahan agar tidak terjatuh, jantungnya berdegup tak terkendali. Bukarin hanya tertawa kecil. Hati-hati, Nick. Kalau kamu yang jatuh, saya yang susah nanti. Nada suaranya ringan, tapi senyumnya seolah menyimpan godaan yang sulit diabaikan. Kedekatan itu tumbuh tanpa mereka sadari. Di parkiran, mereka pernah berbincang lama di bawah temaram lampu jalan, hanya untuk membicarakan hal-hal remeh. Niko bercerita tentang kampung halamannya di Lampung, tentang rindu pada sawah dan sungai. Bukarin mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menatapnya dengan mata yang berkilau. Ada rasa nyaman yang jarang ia dapatkan dari siapapun. Namun, di balik semua itu, ada kesadaran pahit yang terus menghantui mereka. Niko tahu, ia tidak seharusnya larut dalam perasaan pada dosennya sendiri. Bukarin pun paham, reputasinya bisa hancur bila hubungan itu tercium publik. Tetapi semakin mereka berusaha menjaga jarak, semakin kuat pula tarikan di antara keduanya. Bukan lagi sekadar kagum, bukan lagi sekadar perhatian. Benih itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, cinta terlarang yang bersemi diam-diam. Cinta yang hangat, sensual, tapi juga menyimpan bahaya. Dan tanpa mereka sadari, api yang dulu hanya berupa percikan kini mulai membesar, siap membakar batas-batas yang ada. Kedekatan yang mereka bangun semakin sulit disembunyikan. Setiap kali Niko masuk kelas, matanya secara refleks mencari sosok Bukarin. Begitu pula Bukarin, ia sering memberi Niko senyum tipis yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Dari luar itu terlihat wajar, seorang dosen yang ramah kepada mahasiswanya. Namun di dalam hati, keduanya tahu senyum itu adalah kode yang menyimpan lebih dari sekadar keramahan. Niko sering dilanda kebimbangan. Ia masih berteriak di jalanan, memimpin teman-temannya dalam demonstrasi, berteriak tentang keadilan dan kebenaran. Namun, di balik megafon dan spanduk, hatinya mulai merasa munafik. Bagaimana mungkin ia menyerukan moral dan idealisme, sementara diam-diam ia jatuh dalam cinta yang melanggar batas? Di sisi lain, Bukarin juga gelisah. Malam-malamnya diisi dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia seorang dosen, sosok yang seharusnya menjaga wibawa dan menjadi teladan. Namun ketika melihat Niko dengan wajah serius dan mata penuh semangat, hatinya bergetar. Ia merasa kembali muda, merasa dihargai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup lagi. Pernah suatu sore, setelah kelas usai, Bukarin menahan Niko sejenak. Dengan suara lirih ia berkata, "Nik, apa kamu sadar kalau kita terlalu sering terlihat bersama?" Niko menatapnya lalu menjawab, "Saya sadar, Bu, tapi justru itu yang membuat saya sulit menjauh." Kalimat sederhana itu membuat Bukarin terdiam. Hatinya berdebar tak karuan. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Ia ingin menjaga jarak, namun sekaligus takut kehilangan momen-momen kecil yang membuat hidupnya berwarna. Mereka berada di persimpangan moral.
tetap menjaga batas dan pura-pura tidak ada apa-apa, atau menyerah pada perasaan yang semakin kuat. Apapun pilihannya, keduanya tahu akan selalu ada risiko yang menunggu. Malam itu udara Jakarta terasa lembab setelah hujan sore. Niko baru saja selesai rapat organisasi ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat muncul. "Kamu sudah makan? Kalau sempat, datanglah sebentar. Aku sendirian," pesan itu dari Bukarin. Jantung Niko langsung berdegup kencang. Rasa lelahnya seakan lenyap. Tak butuh waktu lama, ia sudah berdiri di depan apartemen Bukarin. Begitu pintu terbuka, aroma kopi hitam bercampur wangi lembut parfum menyambutnya. Ruangan itu hangat, hanya diterangi lampu redup yang menimbulkan suasana tenang sekaligus intim. Bukarin mengenakan kaos tipis dan celana santai, jauh dari penampilan formalnya di kampus. Justru dalam kesederhanaan itu, pesonanya terasa lebih menggoda. Mereka duduk bersebelahan di sofa, awalnya hanya berbicara ringan tentang kuliah dan kabar organisasi. Namun perlahan percakapan terhenti, berganti dengan keheningan yang syarat makna. Niko merasakan tangan Bukarin bergerak pelan menyentuh jemarinya. Hangat, lembut, sentuhan itu membuat darahnya berdesir. "Niko," suara Bukarin nyaris berbisik, "apa kamu tahu, saya selalu khawatir setiap kali kamu turun ke jalan." Niko menatapnya. Tak lagi sebagai dosen, melainkan sebagai seorang wanita yang peduli padanya. "Saya tahu, Bu. Dan justru itu yang membuat saya ingin pulang ke sini. Ke dekat ibu," jawabnya lirih. Kalimat itu membuat hati Bukarin luluh. Ia mendekat, lalu memeluk Niko erat. Pelukan itu sederhana, tanpa kata, tapi syarat dengan pengakuan. Ada kehangatan, ada rasa aman, namun juga ada gejolak yang tak bisa mereka tolak. Dalam pelukan itu, mereka berdua tahu, garis batas telah mereka lewati. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seakan menjadi saksi. Malam itu, tanpa rencana, keduanya larut dalam kedekatan yang selama ini mereka tahan. Bukan lagi sekadar perhatian, bukan lagi sekadar godaan, melainkan cinta yang akhirnya menemukan ruang untuk diakui, meski dalam diam dan penuh risiko. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kampus yang sepi. Niko duduk di ruang tamu rumah Bukarin, masih dengan rambut basah dan mata yang tidak bisa berbohong. Pertemuan demi pertemuan telah membawa mereka ke titik di mana logika dan aturan hanya jadi tembok rapuh. Bukarin, dengan daster tipis yang menempel pada tubuh karena sisa gerimis, menatap Niko dengan campuran rasa takut dan berani. "Niko, kita tidak boleh terus begini. Aku dosenmu, kamu mahasiswaku. Dunia luar tak akan mengerti," suaranya bergetar. Namun tangannya justru meraih jemari Niko. Niko mendekat, menatap dalam mata wanita yang jauh lebih matang darinya. "Bu, aku tidak peduli dunia bicara apa. Yang aku tahu, sejak pertama kali ibu menolongku saat terkena gas air mata di demonstrasi, aku menemukan rumah di pelukan ibu." Kata-katanya membuat udara semakin panas, meski hujan masih menderu di luar. Sekejap, jarak itu hilang. Pelukan mereka rapat, hangat tubuh menjadi satu-satunya jawaban di tengah dinginnya malam. Ada cinta yang menyala, ada larangan yang membayangi, tapi keduanya memilih larut. Di balik tirai hujan, asmara membara tanpa bisa lagi ditahan. Namun, di ujung kebersamaan itu, kesadaran menyusup. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih tak akan mudah. Bukan sekadar tentang rasa, tapi tentang risiko, tentang rahasia yang harus dijaga. Bukarin menutup matanya, berbisik lirih. "Kalau nanti ada yang tahu, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Tapi untuk malam ini, biarlah aku hanya menjadi wanita yang mencintaimu." Niko narasi berakhir dengan lampu temaram, hujan yang masih mengguyur, dan dua hati yang sama-sama bergetar.
antara cinta yang tulus dan dunia yang tak akan pernah sepenuhnya mengizinkan.